ada pemaparan tentang apa itu mesin cerdas dan apa mesin non cerdas. Nanti ada juga contohnya. Paham? Warna buku tulisnya bisa dicatat hal-hal yang penting. Nah, sudah selesai? Sudah siap semua? Sebelum Bu Sofi tayangan video, tujuan pembelajaran ini kalian nanti dapat menjelaskan pengertian mesin cerdas dan mesin non cerdas dengan bahasa kalian sendiri, dengan bahasa yang kalian mengerti. Oh, mesin cerdas itu hanya seperti ini, Bu. Terserah ya. Dan yang kedua, mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang terakhir, bisa membedakan cara kerja sederhana mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sekarang Bu Sofi akan tayangkan video tentang mesin cerdas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Betty. Hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial dengan materi konsep dasar kecerdasan artifisial fase C untuk kelas 5 dengan materi mesin cerdas dan non cerdas. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Di sini kita akan mendefinisikan kecerdasan artifisial, karakteristik kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin non cerdas, macam-macam KA, cara kerja KA, dan limitasi kecerdasan KA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu apa sih kecerdasan artifisial itu. KA pertama kali digunakan dalam lokakarya di Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Dalam KBBI kita mendefinisikan sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Berarti secara sederhana, KA ini adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Nah, berikut adalah konsep besar KA. Jadi KA belajar dari data atau machine learning. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa KA bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Nah, berikut adalah tabel perbandingan KA dan kecerdasan manusia. Wah, di sini ternyata KA ini tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Sedangkan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. KA juga belajar dari data dan program yang diberikan, hanya memahami hal yang ada dalam datanya saja, dan hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan juga pola. Sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial tentunya. Bisa memahami konteks yang luas, bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Nah, kali ini kita masuk ke mesin cerdas dan mesin non cerdas.
Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk yang pertama belajar dari pengalaman. Jadi tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Tabel di bawah ini adalah perbandingan mesin cerdas KA dan mesin non cerdas konvensional. Mari kita cermati bersama-sama. Pada aspek cara kerja, mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Dalam aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Pada aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang ada, sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Berikut adalah contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi KA. Asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri yang bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm, dan memberikan saran berdasarkan kebiasaan penggunanya. Kemudian ada KA Chatbot, layanan penggunaan otomatis, pelanggan otomatis yang biasanya ada di aplikasi belanja seperti e-commerce dan lain sebagainya. Mobil otonom tanpa pengemudi yang bisa berjalan sendiri dengan menggunakan sensor dari KA untuk mendeteksi jalan, lalu lintas, dan lampu lalu lintas lainnya. Berikut adalah contoh mesin non cerdas, jadi hanya berfungsi sesuai dengan perintah manusia. Contohnya adalah kalkulator. Kalkulator itu pintar, tetapi hanya bisa melakukan perhitungan cepat, tetapi tidak bisa belajar atau memahami maksud penggunaannya. Jadi ketika kalkulator ini mengalami error atau terjadi kesalahan memerlukan bantuan manusia, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, mesin cuci manual yang masih harus diatur oleh manusia untuk memilih model pencuciannya, serta tidak bisa menyelesaikan jumlah air atau kecepatan putaran secara otomatis berdasarkan beban cucian. Yang ketiga, ada remote TV yang hanya bisa berfungsi untuk mengganti saluran channel TV dengan cara menekan tombolnya. Ia pun tidak bisa menyesuaikan sendiri untuk berpindah ke acara yang disukai si pengguna atau histori tontonannya. Nah, materi ini akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, tadi pemaparan tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas, dan sudah disebutkan perbedaannya, contoh-contohnya, dan kegunaannya. Oh, mesin cerdas seperti ini tadi contohnya. Sekarang Bu Sofi punya tebak gambar. Ada baju yang dimasukkan dalam benda. Benda itu kalau ditekan akan berputar sendiri. Benda apakah itu? Kegunaannya mesin cuci untuk apa? Cuci baju. Kenapa tombolnya ditekan bisa berputar sendiri? Karena mesin tersebut sudah
kelompokan. Satu kelompok, dua anak. Dikerjakan menentukan mana mesin non cerdas, mana mesin cerdas. Paham? Oke, kami akan bagikan. Kami bagikan ke KPD beserta gambar, beberapa macam gambar itu. Oke, silakan dikerjakan. Itu ada gambar, macam-macam gambar. Silakan ditentukan mana mesin non cerdas, mana mesin cerdas, dan termasuk alasannya itu singkat. Contoh itu sudah ada contoh kalkulator, hanya menghitung jika diperintah. Jadi kalkulator itu ditekan 3 ya 3. Nggak bisa bilang tri, nggak bisa bilang bahasa yang lain atau angka 3, macam-macam angka 3 seperti apa tidak bisa. Hanya ditekan satu tombol. Silakan dikerjakan. Itu ada macam-macam gambar. Dikerjakan, tidak boleh nyontoh dengan kelompok yang lain.
Oke. Contoh dari kelompok 1 mesin non cerdas yaitu kalkulator. Alasan singkatnya ditekan jika diperintah. Apakah benar kalkulator mesin non cerdas? Benar. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, perhatikan. Berarti dari sini kalian sudah paham mana itu golongan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Dari sini kesimpulannya, perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk 1. Belajar dan beradaptasi. 2. Pengambilan keputusan. 3. Fleksibilitas. Sekarang refleksi yang kamu pelajari hari ini itu tentang mesin non cerdas dan mesin cerdas. Yang kalian ketahui mesin non cerdas itu berarti jika ada mesin yang hanya diperintah berarti itu non cerdas. Kalau seperti Google, ChatGPT, Google Assistant itu termasuk mesin cerdas. Bagaimana perasaan kalian saat mempelajari mesin cerdas dan non cerdas? Senang. Apakah paham dengan materi tersebut? Paham. Oke, dari sini sudah selesai. Tugasnya tolong dikumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan semuanya. Selesai semua ya. Ya anak-anak, sebelum kita pulang, pelajaran coding dan kecerdasan artifisial sudah selesai, maka ditutup dengan doa dan yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ketua kelas siap. Doa mulai. Sophia